Ini tidak perang dan bukan musuh. Sadis. Sadis. Hukuman apa yang pantas buat Sambo nih? Layak dihukum mati. Ini paket lengkap ini kejahatan. Paket lengkap. Pangkat tinggi, kewenangan luas, duit punya, dan mungkin juga katakan mungkin dia personality yang ditakuti karena misalnya mungkin galak, tukang gampar kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya akan berbincang dan berdiskusi lebih jauh dengan sahabat saya, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Pak Ganjar Laksamana. Langsung saja saya perkenalkan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Bang? wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya lihat semakin kekar nih Bang. Ini berkat apa nih? Sepedahan terus? Sepedahan. Maret besok 16 tahun genap bersepeda. Pak Ganjar, ini kita ngomong-ngomong sedikit yang ringan-ringan tapi tetap tajam. Gimana pandangan Bang Ganjar melihat proses jalannya persidangan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua dengan terdakwa Sambo dan kawan-kawan? Ada yang unik, aneh, dan tidak pantas. Sejak awal kasus ini mulai ramai, saya sudah memprediksi di beberapa kesempatan diskusi atau di media massa. Saya udah bilang ini nanti sidangnya akan seru atau dibikin seru dan bertele-tele, dan akan makin tampak upaya para pelaku, terutama Pak FS, bagaimana berbelit-belit. Jadi beberapa sidang itu sejauh penilaian saya ya, walaupun saya tidak mengikuti semua persidangan, beberapa sidang itu seperti mubazir, ya, satu pemeriksaan yang tidak perlu, gitu ya. Dan beberapa upaya dari terdakwa maupun pengacaranya juga saya pikir saya nggak paham nih arahnya mau kemana ya, gitu. Jadi seharusnya bisa lebih terarah, bukan lebih sederhana ya, tapi lebih terarah, Lebih fokus ya? lebih fokus gitu. Karena ya beberapa poin ya, walaupun saya ngelihat begini, ini kan perang, kalau kita anggap perang ini berhadapan antara jaksa penuntut umum yang dibebani kewajiban pembuktian dengan terdakwa dan pengacaranya, gitu ya. Tapi di beberapa bagian nih kok sepertinya satu, pembuktian jaksanya juga ada hal-hal yang yang tidak maksimal atau membiarkan ruang perdebatan. Nah, di sisi lain terdakwa dan pengacara, ya kalau saya pribadi sih begini, wajar, walaupun wajar itu bukan berarti benar ya, wajar, namanya terdakwa pasti melakukan segala upaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum, apalagi dari pemidanaan, wajar. Itu cuma kan ini masalahnya terdakwa ini kan dibantu oleh tim penasihat hukum yang seharusnya bisa memagari ya, atau mengangkat poin-poin yang kira-kira memang penting untuk misalnya membebaskan atau setidaknya meringankan hukuman. Tuh, jadi saya sampai bilang ya, ini persidangan ini sebagaimana pelaku utamanya ya, Sambo ini sampai bosan, saya bilang. Ini persidangan sampai bosan, saya bilang. Bahkan terus terang aja beberapa media itu mengundang untuk bahas, saya bilang, aduh enggak dulu gitu. Karena 2 minggu, 3 minggu persidangan ini saya lepas dari perhatian. Begitu saya lihat lagi, beranjak belum jauh gitu. Jadi ini kemarin ngapain aja ya, kok ternyata perdebatannya masih di sekitar itu saja ya. Dan yang unik lagi, para terdakwa dan terutama penasihat hukum ini seperti saling tunjuk ya pembelaannya. Ini pembelaan yang menurut saya, kalau kata anak sekarang tuh nggak banget ini pembelaannya ya. Yang saya bilang ini, seburuk-buruk pembelaan adalah ketika kita menyatakan orang lain melakukan perbuatan yang sama atau kesalahan yang sama. Jadi itu bukan upaya pembelaan yang baik. Itu mau nyeret-nyeret orang gitu. Kalau nyeret-nyeret orang artinya kan sebetulnya gini, iya saya pelaku tapi kan nggak sendirian, kamu juga gitu. Nah, itu kan menurut saya itu bukan upaya pembelaan gitu. Kalau pembelaan itu harusnya bagaimana Bung Ganjar? Menurut saya begini,
dua sebetulnya poin pembelaan. Satu, mematahkan dalil, dua, mementahkan fakta. Ya. Oke. Makanya dalam banyak kesempatan, misalnya kalau saya katakanlah ada tersangka, terdakwa, termasuk juga penuntut umum, penyidik ngajak diskusi kasus, ya, itu kalau saya gini, mari kita pahami pasal yang akan diancamkan. Satu. Kedua, unsurnya apa? Ketiga, dari unsur-unsur itu apa yang harus dibuktikan? Keempat, karena sudah tahu apa yang harus dibuktikan, alat buktinya apa? Ya, yang paling maksimal sehingga tidak ada ruang perdebatan, gitu kan? Jadi misalnya gini, hukum, apalagi hukum pidana, ya, itu kan logis sistematis, Mas Ahmad. Misalnya gini, kalau kita bicara pasal pembunuhan 338, 340, pembunuhan itu kan nyawa melayang, maka orang hanya bisa diancam pidana pembunuhan kalau memang ada yang nyawanya melayang alias mati. Mati harus dibuktikan dengan adanya mayat, kan gitu. Tuh. Jadi tidak mungkin kita bicara pasal pembunuhan kalau mayatnya nggak ada. Ya. Maka di kasus ini kan gini, ada orang mati, ada. Mayatnya ada, jelas. Gitu ya. Yosua. TKP jelas. Ya kan? Orang-orang yang pada saat peristiwa ada di situ semua. Ya, jelas siapa-siapa. Walaupun saling bantah mengenai peran, tapi tidak ada yang membantah mengenai keberadaan. Ya kan? Jadi yang dibantahnya perannya. Iya, yang dibantah cuma peran. Gitu kan? Saya nembak. Gitu. Tapi bukan tembakan saya yang mematikan. Kan gitu. Nah, sementara yang lain bilang, saya nggak ikutan nembak. Tapi ada di situ. Ya kan? Menyaksikan. Nah, lalu ditanya satu sama lain, yang Anda saksikan apa? Oh, ternyata berbeda-beda keterangannya. Yang ini bilang si A yang nembak, yang ini bilang si B nembak, yang ini bilang si A nggak nembak, si B saja. Ini kan begitu. Tapi tidak ada yang tidak ada yang secara hukum betul-betul bisa mematahkan. Jadi dari sekumpulan keterangan termasuk olah TKP itu kan ada fakta-fakta yang katakanlah tidak bisa dibantah. Ya, orang matinya tidak bisa dibantah. Matinya kenapa? Ditembak, gitu kan? Ditembak. Tidak ada yang bisa bantah. Mati karena ditusuk atau ditembak. Nah, sekarang yang nembak siapa? Setidaknya sejauh pengamatan saya ada satu orang yang sudah mengaku menembak dan dia sendiri tidak membantah. Eliezer, kan gitu. Pak Sambo ikut nembak nggak ya? Pak Sambonya tidak pernah mengakui perbuatannya, ya kan? Tapi Eliezer bilang beberapa saksi lain ikut nembak. Nah, maka kan gini, kalau kita bicara hukum, pembunuhan sudah pasti ada ini 338. Direncanakan atau tidak? Kan gitu. Apa sih berencana itu? Yang paling sederhana, teori mengenai perencanaan itu kan bilang begini, bahwa yang dimaksud dengan rencana adalah gitu, ada waktu bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang, membayangkan, mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan supaya tujuan jahatnya tercapai alias sempurna. Ada waktu berpikir dengan tenang. Ya. Seberapa panjang waktunya? Hukum tidak mengatur panjang pendeknya. Ya, tapi ada waktu untuk berpikir dengan tenang, sekejap saja. Yang sekejap itu harusnya dia lapor. Dia tidak lapor, malah mengeksekusi sendiri. Itu sudah perencanaan. Beda dengan pembunuhan biasa di 338 yang sifatnya spontan, gitu kan? Begitu dicolek, tusuk, itu spontan, gitu kan? Walaupun orang akan mempertanyakan, kok nenteng-nenteng pisau sehari-hari, kan begitu, ya? Tapi kan unsur berencana itu selain bahwa dia sudah menduga perbuatannya, dia sudah membayangkan, ya, ada waktu berpikir. Kan harusnya begini, begitu dengar istrinya misalnya benar dilecehkan, saya mesti ngapain ya? Kan gitu, lapor polisi deh, ya. Oh, tapi buktinya sulit, nanti nama baik istri, nama baik saya makin tercemarkan. Nah, tapi kan dia penegak hukum, gitu kan? Masa dia nggak percaya dengan pekerjaannya sendiri, kan gitu? Apalagi dengan jabatan dan pangkatnya yang tinggi, kasarnya kalau dia mau rekayasa bahwa pelecehan perkosaan ini benar ada, kan menurut saya tidak sulit, kan gitu? Atau yang paling konyol, dia minta tolong aja kepada teman jenderal lain, cobalah tolong tugaskan Joshua ini ke Papua lah, biar dia mati ditembak di sana. Itu lebih kan halus. Iya, kalau mau ya kalau mau halus gitu, kalau mau halus. Tapi kan ini ternyata, jadi kata kuncinya gini sebetulnya, seandainya memang pelecehan atau perkosaan ini ada, kapan Pak Sambo dengernya?
di Magelang, di situ. Gitu. Jadi kita mau lihat jeda waktu, adakah ruang waktu dari ketika dia mendengar sampai dia melakukan tindakan itu, gitu kan? 10 menit, 20 menit, 30 menit cukup menurut saya untuk adanya sebuah perencanaan, kan gitu. Jadi secara sederhana begini sebetulnya, sulit sekali membantah adanya pembunuhan berencana. Sulit sekali membantah. Dari fakta itu tadi ada ruang waktu yang cukup, ya dia masuk ke sana. Apalagi gini, konon dia minta Ricky Rizal ya tembak, wah saya nggak kuat jenderal, gitu. Dari situ keluar, kalau gitu panggil si Anu. Itu kan ruang waktu yang sangat cukup, gitu kan? Untuk dia berpikir apa sih seharusnya yang harus saya lakukan nih kalau memang istri diperkosa atau mengalami kekerasan seksual, gitu. Apalagi dia penegak hukum, dia tahu dong harusnya apa yang dilakukan, gitu. Jadi agak sulit ya kalau kita mengatakan bahwa ini tidak memenuhi unsur pasal 340. Sulit menurut saya. Sulit. Dan sejauh yang saya ikuti, rasanya kok tidak ada fakta yang bisa mementahkan bahwa ada ruang berpikir yang cukup. Ya, bahwa ada waktu yang cukup bagi si pelaku untuk bertindak lain selain menghilangkan nyawa Joshua. Gitu. Harusnya kan dia cerna. Yang sederhana gini lah, Ricky Rizal. Dia nolak tuh. Kan gitu. Ya kan? Kalau saya jadi Pak Ferdi Sambo, kenapa nolak nih orang ya? Gitu kan? Dia perintahkan Eliezer nembak. Mau itu kan berarti dia memang dia menghendaki nih orang mati nih. Gitu. Walaupun ada perdebatan kasih pelajaran, gitu. Hajar. Hajar tapi nyodorin pistol, tapi bicara mengenai pistol. Gitu. Ya kan? Jadi ini maksud hajarnya apa? Sehingga ginilah, kita tidak perlu terjebak ya pada katakanlah pembicaraan mengenai makna hajar itu apa sih, gitu ya. Best practice ya, dan fakta-fakta di situ jelas sekali kok, gitu ya. Jadi fakta dan peristiwa hukumnya itu tergambar dengan jelas bahwa terpenuhinya unsur pembunuhan berencana unsur pembunuhan yang dilakukan berencana oleh terdakwa Sambo. Unsur pembunuhan berencana, nyawa melayang ada. Kan gini, 340 itu kan 338 plus. Iya. Ya, jadi kesengajaannya ada, bukan cuma sengaja dengan rencana. Di mana direncanakannya? Gitu ya. Ya, dari serangkaian tindakan yang dia pilih, yang dia lakukan. Hingga sampai korbannya meninggal. Gitu. Itu sebuah perencanaan. Kan kita jangan terjebak pada perencanaan itu seakan-akan saya sama Pak Samad harus diskusi dulu, kita apa ini orang nih, kita matiin ini. Dan butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama. Dan bahkan jangan-jangan diskusi 10 menit aja selesai. Selesai ya, ini kita bicara itu si Anu kita bunuh ya. Itu sudah cukup. Ya kan? Jadi bukan soal waktu ya? Bukan soal waktu. Ini memang gini, ruang waktu yang cukup. Nah, tapi hukum memang tidak pernah bicara cukup itu berapa? 2 hari, 2 jam, 2 menit, gitu kan. Ada waktu berpikir. Jadi kita bayangkan aja begini, kalau orang dalam posisi seperti itu, kira-kira apa reaksinya? Kan gitu. Mungkin ada yang merenung dulu. Nah, itu merenung itulah waktu untuk dia merencanakan sesuatu. Karena apa? Karena dia membayangkan siapa ini orang ya. Kan gitu. Ditusuk, ditembak, atau saya bacok, atau apa ya. Nah, itu sebuah perencanaan. Kan gitu. Dia membayangkan. Gitu ya, diapain nih. Dan mulai dia realisasikan. Ricky, tembak. Wah, saya nggak siap, nggak kuat, katanya kan gitu. Kalau gitu Eliezer, panggil Eliezer, mana? Gitu. Loh, itu ruang yang tergambarkan bahwa dia itu sudah punya pilihan untuk melakukan sesuatu pada Joshua. Ya, seandainya pun kita tidak mampu, pengadilan tidak mampu menyodorkan bahwa tujuannya ada menghilangkan nyawa, faktanya ada nyawa melayang. Lewat proses yang ruang waktunya cukup. Jadi kan nggak perlu berencana itu menyusun kesepakatan. Eliezer, kamu tembak ya sampai mati ya. Ini kita ya kuat. Ini nggak perlu begitu. Gitu. Itulah perencanaan. Ada waktu pelaku berpikir dengan termasuk Eliezer kan. Wah, nunggu perintah, hajar. Gitu. Gitu. Sehingga ya begini. Satu tindak pidana terjadi melibatkan lebih dari satu orang. Tidak perlu setiap orang melakukan perbuatan yang sama. Nggak perlu masing-masing nembak baru bisa diancam dengan pembunuhan gitu kan. Bisa aja yang nembak cuma satu, yang lain terlibat, yang lain bersepakat. Kan begitu. Gitu. Nah, itu sudah bersama-sama. Jadi pembunuhan berencananya ada, keterlibatan orang lain atau lebih dari satu orang pun ada. Gitu. Jadi ini jelas tergambar bahwa
terjadi pembunuhan berencana yang terpenuhi pasal 340 yang dilakukan oleh Sambo terhadap korban Yosua. Itu ya, tergambar begitu. Tergambar menurut saya. Jadi tidak dapat lagi dia mengelak ya dari. Tidak dapat, sulit sekali menurut saya. Jadi ya saya kan coba membayangkan seandainya saya jadi pengacara, apa ya poin pembelaan saya? Nggak nemu saya. Nggak nemu poin pembelaannya. Bukan cuma untuk menghindar dari pembunuhan, tapi juga pembunuhan berencana. Karena itu tadi, karena ada fakta ada yang mati, matinya ditembak, proses terjadinya penembakan, gitu ya. Kan butuh waktu tuh sekian lama dari panggil ini itu saya nggak tahu apa 10 menit apa 20 menit apa setengah jam gitu kan sampai akhirnya meninggal gitu kan. Dan begini, ini penting nggak penting ya, mati ditembak. Nah, berapa peluru masuk? Peluru mana yang mematikan? Ya, kan karena kalau saya tidak salah ada juga nih perdebatan mengenai itu. Jadi seakan-akan perlu dibuktikan tembakan siapa yang mematikan. Kan gitu. Menurut saya sih nggak penting tembakan siapa yang mematikan. Kalau bisa dibuktikan syukur. Tapi kan sudah pasti tembakan ini mematikan. Ya ditembak 3 kali kalau di paha, di tangan, darah ngucur terus ya mati juga kan, orang kehabisan darah kan gitu. Jadi bukan sesuatu yang penting sekali memastikan tembakan siapa yang mematikan, gitu kan. Kalaupun dibilang perlu memastikan berapa tembakan dan siapa saja yang melakukan penembakan. Ya. Kalaupun tidak bisa dibuktikan siapa-siapa saja yang melakukan penembakan, cukup dibuktikan bahwa ada 1 orang yang menembak dan orangnya sudah mengaku, Eliezer, dan ada orang lain yang berada di situ, bersepakat tanda kutip atas perbuatan peristiwa di situ. Diam saja, mengiyakan, mungkin si Anu sanggup, mungkin si Anu aja Jen, ini aja Dan, gitu. Itu sudah cukup membuktikan ada keterlibatan orang lain dalam suatu perencanaan. Oke. Gitu. Ini menarik, Bang Jan. Mungkin karena sudah kewalahan, ya. Sudah tidak bisa menghindar dari fakta peristiwa yang terlihat bahwa ini jelas-jelas bisa terpenuhi unsur 340 ya, pembunuhan berencana, sehingga ada hal-hal yang menurut saya ketidakpantasan yang dilakukan oleh pembela dalam melakukan upaya-upaya. Misalnya gini, tiba-tiba dia dalam rangka untuk melakukan pembelaan meringankan, menghadirkan foto ya. Menyodorkan foto bukti foto. Itu foto almarhum Yosua yang berada di klub malam. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat apa tujuannya dia menampilkan foto itu, dia ingin memberikan gambaran kepada publik bahwa almarhum ini juga adalah orang yang berperilaku negatif, kira-kira begitu ya. Apakah menurut Bang Ganjar yang dilakukan ini pantas? Karena kalau tidak salah, saya pernah kalau baca-baca ya di KUH pidana itu kan ada juga pasal yang sebenarnya melarang orang untuk melakukan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah mati. Ini kan kategori yang menurut saya melakukan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Bagaimana menurut Bang Ganjar? Jadi gini, pertama misalnya contoh ya, bukti foto Joshua ke klub malam. Secara hukum itu membuktikan apa sih? Fakta apa? Menurut saya cuma satu, bahwa fakta Joshua ke klub malam saat itu di foto itu, gitu kan? Dan itu tidak bisa jadi melebar ke fakta-fakta lain, gitu ya. Nah cuma kan saya begini, saya ngelihat gini, kan sering terjadi dan ada semacam ada gium ya atau kata-kata ungkapan. Kalau kita tidak bisa mematahkan pendapatnya, kita rusak profilnya, reputasinya. Gitu ya. Reputasinya. Supaya orang kemudian nggak percaya dengan apa yang dia omong. Kita nggak bisa matahin omongannya, maka kita runtuhkan reputasinya, kan gitu. Nah jadi kan gini, saya membayangkan Joshua ini bukan orang yang baik-baik amat kok, gitu. Dia suka ke klub malam, gitu. Setidaknya ada 1 foto, 10 foto pun, 100 foto pun, itu cuma membuktikan bahwa Joshua suka ke klub malam, titik. Bukan membuktikan, bukan kemudian meruntuh bahwa tidak terjadi pembunuhan berencana. Tidak berencana, atau katakanlah mungkin juga gini, sedang mengarahkan pada mungkin loh orang ini melakukan pelecehan seksual atau perkosaan. Dia mau mengarahkan ke sana. Iya, tapi kan ya balik lagi saya bilang, foto itu menggambarkan apa? Cuma menunjukkan bahwa Joshua sedang di klub malam.
Yang mana? Yang ada di foto itu. Di tanggal-tanggal lain, waktu-waktu lain tidak juga bisa dibuktikan. Bahkan gini, tidak bisa membuktikan bahwa Joshua hobi ke klub malam. Jangan-jangan cuma satu itu, karena fotonya cuma satu. Atau jangan-jangan juga Gitu. dijebak datang ke klub malam. Atau jangan-jangan hasil rekayasa foto dan lain-lain gitu kan ya. Sehingga ya itu contoh misalnya saya melihat ini bukti yang disodorkan ini ingin Rusak membuktikan apa ya gitu. Kan gini, dihadirkan oleh pengacara Ferdy Sambo dan Ibu Putri. Iya. Ya kan? Berarti kan sebetulnya poin pembelaan dia adalah mematahkan dakwaan bahwa Pak FS dan Bu Putri adalah pelaku pembunuhan. Iya. Matahkan. Nah ini dalam konteks membantah Pak Ferdy Sambo Bu Putri terlibat pembunuhan ini, foto ini perannya apa? Gitu. Apakah mau menunjukkan Joshua ini orang jahat yang tuh lihat suka ke klub malam sehingga layak dibunuh? Nggak bisa juga. Kan gitu. Orang jahat juga kan berhak atas hak perlindungan hak asasi. Gitu kan. Sampai dia diputus bersalah oleh hukum. Nah apalagi begini sekarang. Kalau tadi Pak Samad misalnya nyinggung pasal KUHP, memang ada penghinaan kalau penghinaan itu dilakukan terhadap orang yang sudah meninggal. Kan itu ada pasalnya. Nah cuma kan gini, apakah menonjolkan foto itu masuk ruang penghinaan, tentu pembahasannya beda lagi. Makanya perlu ditanya nih, menampilkan foto itu mau ngapain sih? Mau bilang bahwa dia nggak segitu baiknya gitu ya? Apa kita mau menganggap bahwa ke klub malam itu otomatis hina? Nanti orang-orang yang suka klub malam protes semua nanti, kan gitu. Ya kan? Nah jadi ya penting sekali untuk digali ya, apa sebetulnya yang mau ditunjukkan dengan menampilkan bukti foto itu. Gitu. Nah kalau sampai memang itu upaya untuk meruntuhkan reputasi korban, satu, tidak ada kaitan dengan pembelaan Pak Sambo dan Bu Putri dalam konteks keterlibatan pembunuhan. Kedua, malah berpotensi itu tadi masuk ke ruang penghinaan terhadap orang mati. Gitu. Walaupun ini dilakukan di dalam konteks pembuktian di pengadilan. Ya, jadi ini upaya hukum. Tapi kan upaya hukum juga harus terukur, kan begitu. Kalau mematahkan reputasinya juga nggak berhasil, malah dia misalnya secara sadar dibilang, ya kita ini memang menunjukin kejelekan dia. Nah, itu jangan-jangan malah masuk ke ruang penghinaan. Jadi pengacara juga saya pikir mesti paham juga dalam batas-batas mana pembelaan itu harus dilakukan. Nggak berarti ngebela orang terus boleh mati-matian, jungkir balik, sirkus, dan lain-lain. Kan ada batas-batasnya, dan para advokat itu kan punya kode etik yang harus dijaga. Gitu. Ada code of conduct-nya? Ada code of conduct, kode etiknya ada. Dan itu sejauh yang saya ikuti ketat sekali karena kebetulan saya anggota kehormatan Peradi yang tugasnya memang memeriksa pelanggaran etik dari unsur akademik saya. Dan itu saya lihat kode etiknya sangat ketat kok, itu jelas sekali. Jadi jangan sampai pengacara menganggap bahwa dia boleh melakukan apa saja dalam rangka pembelaan, nggak bisa. Bisa terjadi kebablasan ya? Bisa jadi kebablasan dan banyak kebablasan. Cuma selama ini saya lihat hukum dan penegak hukum berbaik hati lah, karena advokat ini kan dianggap kolega gitu ya. Jadi selalu bilang ini masih ditolerir. Masih ditolerir. Padahal sebenarnya kalau menurut kacamata Bang Ganjar sebagai anggota Dewan Kehormatan Pengacara itu termasuk hal-hal yang sebenarnya sudah loss of control. Ya, menurut saya tidak patut, lebih karena saya ini nggak mampu menilai itu arah pembuktiannya kemana, gitu kan. Jadi saya juga, apa sih kira-kira, makanya tadi di awal saya udah bilang, kalau saya ditunjuk jadi pengacara, saya udah nggak tahu lagi mesti dari arah mana nih pembelaan saya lakukan, gitu ya. Karena sejauh pengetahuan yang saya punya, ini udah, wah sulit nih, gitu ya. Walaupun gini, mungkin saya mencoba pikir positif ya, tim pengacara masuk, lalu melihat serangkaian fakta, ada lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan. Nah, cuma ya kalau saya nggak masuk, saya udah membayangkan saya nggak bakal nemu lubang ini. Gitu. Kalaupun nemu berat, kalaupun ada jangan-jangan nggak logis. Gitu kan. Kalau saya paksakan, saya diketawain orang nanti. Kan gitu. Kalau saya pribadi akan mengawal dengan tahap itu. Gitu kan. Wah nggak bisa nih saya paksakan. Ada nggak penjelasan yang logis gitu kan? Ada nggak dalil hukum? Kan enggak, makanya kan saya bilang gini, sungguh pun perkosaan itu ada. Perbuatan menghilangkan nyawa Joshua tetap tidak bisa dibenarkan. Ya, dengan atau tanpa rencana. Gitu. Makanya kan mulai nih, perintah jabatan. Gini, kalau kita kaitkan dengan Eliezer ya, tanpa bermaksud menghormati ya, atau mengabaikan.
Kan banyak yang simpati nih sama Eliezer, gitu ya. Ya, saya juga bersimpati. Cuma masalahnya simpati saya tidak cukup untuk mengubah cara pandang saya bahwa Eliezer ini bersalah kok. Gitu kan. Perintah jabatan dia nggak bisa tolak. Masa sih nggak bisa tolak? Buktinya Ricky Rizal nolak baik-baik aja tuh. Ya kan, kau tembak, oh enggak, oh saya nggak kuat jenderal. Jadi Ricky Rizal bisa menolak perintah jabatan? Harusnya bisa. Sedangkan Eliezer tidak melakukan itu? Tidak melakukan itu. Ya, nah lalu penasihat hukum bilang Eliezer ini backgroundnya Brimob. Brimob ini memang agak beda dengan polisi biasa karena punya unsur kombatan ya. Yes bos, perintah. Iya kalau dia lagi di Brimob. Dia kan tidak sedang di Brimob, ya kan? Walaupun rohnya Brimob, gitu, dididik masuk Brimob, tapi kan dia sedang jadi pengawal ini. Dia kan sedang jadi ajudan atau penjaga. Ya, tidak dalam kapasitas Brimob. Lagi pula kan begini. Meskipun Brimob punya unsur kombatan, apakah situasinya combat saat itu? Kan tidak, gitu ya. Jadi begitu dia jadi ajudan Pak Sambo aja misalnya, dia harus sudah tahu bahwa dia keluar dari unsur kombatan, gitu. Sehingga dia ya sipil biasa, polisi itu kan sipil, itu kan buktinya ASN seperti saya juga, gitu kan, pegawai negeri dosen. Jadi dia harusnya paham, gitu, harus paham. Kalau dia tidak tahu ya salah dia kok tidak tahu. Gitu. Harusnya dia bisa menolak. Gitu. Jadi maksud saya jangan sampailah empati atau simpati orang pada Eliezer ini terus kemudian di tanda kutip ya membuat ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, karena menurut saya harusnya dia bisa menolak. Dan orang banyak menganggap pasal 51 itu perintah atasan, padahal pasal 51 itu perintah jabatan, gitu ya. Memang bisa lahir juga dari atasan, cuma atasan yang memerintahkan kan dia juga harus mikir, dalam kedudukan saya, apakah saya ada tugas itu? Walaupun atasan yang memerintahkan. Kan gitu. Jadi ya memang yang jadi bawahan jangan yes boss saja, kecuali militer ya. Yang jadi bawahan jangan yes boss, karena di sipil kita tidak kenal sistem komando. Yang jadi atasan juga harus hati-hati, karena bawahan kalau nggak pinter bisa nyelakain atasan. Kan gitu. Jadi menurut saya Eliezer bisa menolak seharusnya. Dia tidak dalam posisi yang melaksanakan perintah jabatan. Nggak ada kok, apa dia nggak bisa mencerna kok nembak Joshua? Joshua kan teman gue nih hari-hari nih di rumah Pak Sambo, kenapa mesti saya tembak ya? Gitu. Emang apa yang terjadi? Apalagi kalau dia nggak tahu kenapa harus nembak, kan gitu. Oh, saya nggak tahu, tiba-tiba disuruh nembak. Gitu. Jadi keterlibatan Eliezer di situ menurut saya ya secara sadar dia melibatkan diri dalam sebuah perencanaan. Jadi kalau tiba-tiba nih orang datang sini, kamu kan harusnya gini, loh ada apa nih? Sudah kumpul orang-orang lain, ada apa nih? Berarti ada udah ada yang dibahas nih. Terus tiba-tiba saya dilibatkan untuk ikut mengeksekusi. Berarti kan dia secara sadar melibatkan diri pada sebuah perencanaan. Dan itu yang terjadi ya? Dan itu yang terjadi. Gitu. Ntar lu ada apa nih? Tolong jelasin dulu nih. Tembak, iya ntar dulu ada apa nih? Kan gitu. Iya saya tembak, tapi ada apa nih? Gitu kan. Jadi kan ya harus itu dilakukan. Itu nggak boleh pura-pura bego gitu kan. Apalagi bego beneran gitu. Nggak bisa juga menghilangkan tanggung jawab pidananya. Gitu. Jadi orang bilang kan dia tidak terlibat perencanaan. Loh, terlibat perencanaan itu bukan berarti dia harus ikut dalam pembicaraan, duduk bareng, musyawarah, mufakat, sepakat, tembak. Enggak. Begitu dia bergabung, datang, kan dia tahu, loh, udah ada si ini, ada sini, ada apa nih? Gitu. Atau katakanlah Ricky Rizal, Rizal, kamu dipanggil tuh sama Pak Sambo, masuk, ada apa nih? Gitu. Jadi dia seharusnya sadar, loh, sudah ada sesuatu nih. Terus tiba-tiba saya dilibatkan, terus saya disuruh eksekusi. Itu secara hukum kesadaran untuk melibatkan diri dalam perencanaan. Gitu. Jadi nggak perlu ada apa ini. Oh iya sepakat, kita tembak nih kalau gitu ya. Oke, saya juga setuju tembak. Nggak perlu begitu perencanaan. Gitu. Makanya ya begitulah ilmu hukum, orang harus menyadarinya. Gitu. Memang ini banyak yang tidak paham bagaimana logika hukum itu berjalan. Gitu. Jadi nggak harus Eliezer ini terlibat. Gitu. Pak Sambo, oh saya nggak nembak sekalipun. Kejahatan yang melibatkan lebih dari satu orang, nggak perlu semuanya ikut. Sini nembak, ini nembak, oh semua nembak ya, gitu. Jadi sama-sama semua tahu, nggak juga. Dalam turut serta itu kan tidak perlu masing-masing peserta melakukan perbuatan memenuhi unsur. Satu saja memenuhi unsur cukup, gitu kan. Bahkan seandainya tidak satupun peserta perbuatannya memenuhi unsur secara sempurna, tapi unsur terpenuhi secara kumulasi di antara para peserta, di situ terdapat turut serta. Teorinya bahkan sudah bilang gitu. Tapi dalam praktek minimal satu peserta pasti sempurna memenuhi unsur. Kan gitu. Kalau kita pukulin orang, saya megangin, si X megangin, Pak Samad yang mukulin.
penganiayaan. Apakah yang menganiaya cuma Pak Samad? Karena Pak Samad aja yang mukul? Kan enggak. Saya yang megangin juga penganiayaan, padahal saya nggak mukul. Gitu. Jadi tidak perlu semuanya ikut, ayo kamu ikut mukul juga biar sama-sama kena penganiayaan. Nggak perlu, saya megangin. Disitulah keterlibatan saya, sehingga penganiayaan bisa terjadi. Kalau saya nggak pegang, tidak akan ada penganiayaan, karena dia lari mungkin. Atau dia yang pukul, orang ini yang pukul Pak Samad, kan gitu. Gitu. Dan yang dahsyatnya lagi, kalau ada turut serta, hukumannya harus sama. Nggak boleh dibeda-bedakan. Jadi antara terdakwa satu, terdakwa yang lainnya, kalau ada unsur apa tadi turut serta, itu hukumannya harus sama. Hukumannya harus sama. Tidak peduli besar kecilnya perannya. Oke. Gitu. Kenapa begitu? Jadi gini, sekecil apapun perannya, ia berkontribusi menyempurnakan kejahatan. Sekarang yang perannya paling kecil siapa? Kita hilangkan. Kejahatan itu terjadi nggak? Tidak. Berarti sekecil apapun perannya dia berkontribusi. Dan ini hukum mau mengirim pesan, ya, meski peranmu kecil, kalau dilibatkan jangan mau. Kenapa? Karena hukumannya bakal sama. Gitu. Jadi orang oleh hukum diminta, meski kecil nanti dia mau dilibatkan, jangan mau. Gitu. Dalam praktek sering terjadi orang perannya kecil, ya, padahal dia yang merencanakan. Ya kan? Otaknya dia sebetulnya. Bisa terjadi. Seperti posisinya Sambo? Iya, bisa jadi seperti posisinya Sambo. Bahkan seandainya pun Sambo tidak melakukan penembakan sama sekali. Ya, otak pelakunya kan tetap dia. Intelektual dadernya? Iya. Inisiatornya dia. Kan gitu. Nah, itu kan yang sekarang sedang coba dibantah oleh Pak Sambo, ya. Bahwa saya nggak nyuruh nembak loh. Saya suruh hajar. Oke. Gitu. Ya kan? Apapun perintahnya. Kita lihat faktanya bagaimana. Kan itu. Ke Ricky Rizal katanya menawarkan, bukan perintah. Itu kok menawarkan, gitu kan? Sungguh pun benar menawarkan. Dia menawarkan apa sih? Menawarkan nembak. Buktinya Ricky Rizal bilang saya nggak kuat, gitu. Terus ke Eliezer dia bilang tidak merintah nembak. Dia bilangnya hajar loh. Ke Ricky dia suruh tembak, menawarkan penembakan. Ke Eliezer dia perintah hajar. Ini aja sudah tidak konsisten, gitu. Jadi kan ya kalau kita lihat proses pengadilannya, saya ingin kita semua sadar, ya, seseorang melakukan kejahatan itu tidak sebegitu mudah membuktikannya. Apalagi kalau kejahatannya dilakukan oleh penegak hukum. Apalagi kalaulah sudah dia penegak hukum, dia menghilangkan bukti, gitu kan? Dia menggunakan kewenangannya untuk menghilangkan alat, mempersulit. Nah, maka lihatlah apa yang terjadi sekarang, ya kan? Jadi panjang, bertele-tele, ini harus dibuktikan, itu harus dibuktikan, dan lain-lain. Inilah akibat kejahatan dilakukan oleh orang yang pangkatnya tinggi, kewenangannya luas, ditakuti orang, dan lain-lain. Dan termasuk aparat penegak hukum. Iya. Nah, maka saya bilang apa? Publik, termasuk para penegak hukum yang mengadili, ya, jaksa dan terutama hakim, harus sadar bagaimana proses pengadilan ini jadi begini, gara-gara pelakunya yang profilnya seperti ini. Kan gitu. Lihat berapa orang ikut jadi korbannya, kena obstruction of justice dan lain-lain. Ya, atau kalaupun tidak kena pidana obstruction of justice, dia kena sanksi etik dan lain-lain. Lihat tuh, gitu kan? Itu akibat, ya? Itu akibat, gitu, dari pelaku kejahatan yang pangkatnya tinggi, kewenangannya luas, ditakuti dan mungkin juga uangnya banyak dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau saya gini, kalau ini pembunuhan 338 yang ancaman pidananya 15 tahun. Ini layak kena maksimal 15 tahun. Kenapa? Kalau dia 338. Kalau dia 338, berbelit-belit. Gitu kan? Gitu. Kalau nggak berbelit-belit, dia mengakui, ya katakanlah mungkin 10 tahun, 7 tahun. Ini berbelit-belit. Gitu kan? Nah sekarang kalau 340, kan saya tadi bilang, menurut saya sih perencanaannya terpenuhi nih. Ya. 340 kan pilihannya bisa mati atau seumur hidup. Gitu ya. Atau 20 tahun. Ya. Nah sekarang kalau dia terbukti pembunuhan berencana, menghilangkan bukti pula, berbelit-belit pula, gitu ya, lempar sana lempar sini, seret sana seret sini pula, ini sih nggak aneh kalau hukumannya maksimal nih, gitu, mati atau mungkin ya terlepas dari perdebatan pro kontra pidana mati, ini seumur hidup nih, gitu. Jadi kalau menurut kacamata Bang Ganjar Ya. sebagai pakar hukum pidana, ini sudah jelas ya sebenarnya. Kalau 340 menurut saya sudah jelas, gitu ya. Jadi dan sudah jelas juga peran Sambo.
Sudah jelas peran Sambo. Kan gini, dialah yang punya kepentingan atas peristiwa hilangnya nyawa. Kan gitu. Kalau dia bilang, saya nggak menghendaki nyawa Joshua hilang kok, saya cuma mau ngasih pelajaran. Dia perintahkan semua, singkirkan pistol, singkirkan semua alat yang bisa mengakibatkan mati. Suruh berantem aja 1 lawan 1. Atau ikat kita gebukin. Kan gitu. Tapi kan faktanya di TKP, ya, ada yang dia tawarkan untuk nembak, ada yang dia perintahkan hajar, ada alat yang namanya pistol yang patut diduga kalau digunakan mengakibatkan mati. Kan gitu. Tuh, jadi justru begini, seandainya kita berpegang pada perintahnya hajar, kan gitu. Hajar apa yang dimaksud? Dia yang harus membuktikan apa hajar. Kalau kita kan cukup berpegang, iya Anda perintahnya hajar, orangnya mati. Gimana Anda mau bantah bahwa perintah Anda adalah menghilangkan nyawa? Kan gitu. Faktanya mati. Matinya dia apa? Ditembak. Gitu. Oh, saya nggak perintah nembak, tapi ke Ricky Rizal Anda menawarkan tembak. Gitu. Maka kan sulit jadinya. Oh, ke Eliezer bukan perintah tembak, perintahnya hajar. Gitu. Hajar sambil Eliezernya sudah pegang pistol lagi. Kan gitu. Kalau Eliezernya nggak pegang pistol, hajar. Oh, mungkin digebuk kan gitu. Udah pegang pistol, hajar. Gitu. Kan proses itu harus kita lihat gitu ya. Kasih pistol, hajar. Dengan kalau tidak dikasih pistol, hajar. Gitu. Atau hajar, kasih pistol, baru tembak. Gitu. Dengan kalau hajar, kasih busur panah, gitu. Hajar, kasih pisau, apalagi, gitu. Mereka kan perintahnya jelas sebetulnya. Dengan alat yang ada di tangan, dengan benda-benda yang ada di situ, bukti-bukti, kan cukup. Memang kalau mau sempurna, kita perlu lihat satu persatu. Tembakan mana yang mematikan. Kalau bisa dibuktikan, lebih baik. Tapi faktanya ada orang mati ditembak. Itu aja. Penembaknya sudah ngaku, iya saya nembak. 3 atau 4 kali, kan dia bilang itu kata Eliezer. 3 atau 4 kali. Gitu. Jadi kalau menurut Bang Ganjar, agak sulit ya tadi si Eliezer. Termasuk Eliezer. Terlepas dari jeratan karena perintah jabatan itu ya? Ya. Tetap perannya tergambar. Perintah jabatan tidak bisa diterima. Menurut saya, pasal 51 ayat 1 maupun ayat 2 ya. Perintah jabatan yang sah maupun perintah jabatan yang tidak sah yang dilakukan atas dasar itikat baik. Atas dasar itikat baik apa yang dia harus bayangkan itu diperintahkan nembak kok. Maksud menghilangkan nyawa. Kan Eliezer tidak dalam situasi di mana dia harus menduga ini orang layak ditembak. Itu. Ya kan? Pasal 51. Lalu ada yang bawa pasal 48. Gitu ya, daya paksa. Ya di pasal 48 itu kan memang ada yang namanya overmah mutlak. Tapi yang diterima sebagai dasar penghapus itu yang mutlak loh. Yang relatif tidak diterima. Yang mutlak itu yang mana sih? Ketika orang tidak punya pilihan lain selain melakukan tindak pidana. Itu. Ya menurut saya daya paksa tidak bisa. Karena daya paksa itu kan yang dipengaruhi pikirannya. Bukan dikasih senjata nembak. Gitu. Ya, jadi pikiran yang dipengaruhi. Bela paksa sudah jelas tidak. Bela paksa atas apa? Joshua tidak melakukan pengancaman, serangan yang melawan hukum, enggak kok. Gitu. Tuh, makanya kalau melihat beberapa ya, sampai Komnas HAM turun tangan, ya konon Joshua itu kan sudah menyerah dan minta ampun. Masih ditembak. Apa itu kalau bukan pelanggaran HAM? Sadis ya itu? Sadis. Karena orang sudah nyerah tetap ditembak. Di saat perang saja, musuh yang sudah menyerah tidak boleh dianiaya. Ini tidak perang dan bukan musuh. Jadi menurut Bang Ganjar ini pembunuhan yang sadis. 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 Oleh karena itu dia bisa terpenuhi pemberatannya. Iya. Unsur Hukuman pemberatan. seberat-beratnya bisa dijatuhkan. Oke. Iya. Kalau begitu karena dia bisa memenuhi unsur pemberatan, kalau menurut Bang Ganjar, hukuman apa yang pantas bagi terdakwa Sambo? Ya. Ini kan dia terpenuhi nih, Iya, menurut iya, Bang Ganjar. Sambo ini terpenuhi unsur 340-nya Iya. ya, pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Oleh karena itu pertanyaan saya, hukuman apa yang pantas buat Sambo nih? Prediksi saya, Ya. kalau bicara pantas, Bukan prediksi, kepantasan. Ya, kalau kepantasan, menurut saya pidana mati pantas. Jadi Sambo menurut Bang Ganjar sebagai seorang pakar hukum pidana Ya. pantas dihukum Pantas mati. dihukum mati. Oke, itu Pantas. kepantasan ya. Ya. Kalau prediksi saya seumur hidup.
Oke, jadi Gitu. kalau kepantasan yang seharusnya Mati pun, dilakukan Pak. hakim, Iya. Karena lengkap. Menghilangkan nyawanya ada, unsur perencanaannya ada, melibatkan orang lain ada, menghilangkan bukti ada. Walaupun memang semua pelaku kejahatan pasti menghilangkan bukti. Ya, jadi atas perbuatannya menghilangkan kejahatan, tidak ada hukuman tambahan kepada Sambo. Karena memang secara hukum semua pelaku kejahatan pasti akan menghilangkan bukti, mencoba melarikan diri dan lain-lain. Gitu ya. Tapi di pengadilan berkelok-kelok dia. Nah, inilah jadi hal yang memberatkannya. Oke. Gitu kan. Jadi kita lihat yang tadi saya bilang, kita lihat bagaimana proses pengadilan ini jadi berpanjang-panjang. Ya karena dia melibatkan anak buah ini itu semua. Dan lihat juga dampaknya. Bintang 2 berapa orang kena dipecat, bahkan kena obstruction of justice, yang kombes, yang ini yang itu, bahkan ada lulusan terbaik dari Akpol. Gitu kan. Dan lihat dampak-dampak lainnya. Gitu kan. Sebuah perbuatan kan gini, kalau pembunuhan berencana mah dia sendiri aja udah selesai lah. Ini dia libatkan orang lain. Seakan-akan dia sadar betul nggak pingin tangannya kotor. Kan? Belum lagi dia coba rekayasa bahwa seakan-akan ada tembak-menembak. Nah itu. Kurang jahat apa ini ya? Gitu ya. Kurang kejam apa? Kurang sadis apa gitu ya? Kurang dahsyat apa? Sampai semua dilakukan. Ya kan? Olah TKP pun terganggu. Ya, dengan ya, kan mungkin dia nggak usah perintah, dia diri di situ aja, siapa yang berani? Kadif Propam pula. Gitu. Jadi ini kalau bahasa saya ini mungkin ini paket lengkap ini kejahatan. Paket lengkap. agak susah diterima common sense ya. Iya. Iya, kok dahsyat bener ya. Walaupun gini, saya mencoba memahami bahwa semua pelaku kejahatan pasti mencoba menghilangkan bukti. Tapi lihat bagaimana dengan kedudukan, ini tadi saya bilang ya, pangkat tinggi, kewenangan luas, duit punya, dan mungkin juga katakan mungkin dia personality yang ditakuti karena misalnya mungkin galak, tukang gampar kali ya. Gitu. Jadi semua orang itu, walaupun saya tetap bilang ini ya, itu semua yang terlibat di TKP itu salah juga, olah TKP salah juga. Gitu. Harusnya kan kalau profesional begitu datang pembunuhan di lokasi rumah Pak Ferdi Sambo, Pak, Bapak minggir lu, kami mau olah TKP. Begitu dia nggak suruh minggir, nggak profesional. Udahlah nggak suruh minggir, diperintah-perintah, ini tolong dibersihin, ini hapus. Wah ini bukan nggak profesional lagi, ini tindak pidana nih, obstruction of justice. Oke, Bang Ganjar, ini sudah di ujung. Berarti menurut Bang Ganjar sebagai ahli hukum pidana, bahwa kasus ini pantas dan Bang Ganjar setuju hukuman mati. Layak dihukum mati. Nah, cuma memang jadi agak membingungkan atau publik akan bereaksi apa? Kan saya bilang tadi ya, dalam turut serta itu hukumannya harus sama. Oke. Gitu. Jadi semuanya. Nah, di pembunuhan berencananya, ya. Oke. Gitu. Tapi Pak Ferdi Sambo ini kan ada hal-hal yang memberatkan tadi itu. Oke. Gitu ya. Dia bisa agak berbeda sedikit karena ada hal yang memberatkan. Nah, makanya dia yang harus maksimal hukuman. Karena saya mikir gini, ini kalau Eliezer, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dihukum mati juga, pasti publik bereaksi. Iya. Nggak adil. Tapi gini, bukan begitu cara melihat keadilan. Oke. Polisi mau baru kayak mau lama kayak begitu dia dilantik jadi polisi, tanggung jawabnya besar. Mau muda kayak mau tua kayak begitu dilantik lulus jadi polisi, tanggung jawabnya besar. Gitu. Nah, orang harus sadar tanggung jawabnya besar. Gitu. Resikonya besar, termasuk yang kayak begini. Gitu. Oke, Bang Ganjar. Ya. Terima kasih atas penjelasan yang cukup mengedukasi kita semua dan masyarakat Indonesia. Jadi orang betul-betul paham jalannya sidang ini dan menempatkan penilaian terhadap kasus ini secara objektif. Ya. Ya, karena kita khawatir kalau kita tidak memberikan pencerahan, masyarakat nanti terbawa dengan penilaian subjektif. Ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bang Ganjar sudah memberikan edukasi yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Penonton channel Abraham Samad Speak Up, kita ketemu di episode berikutnya.